Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu agar materi yang ibu sampaikan mudah dipahami dan dapat dimengerti. Pada pertemuan kita kali ini, di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan, kita akan membahas materi ikan dan hasil laut lainnya, atau bisa juga disebut dengan fish and seafood. Nah, untuk itu silakan ditonton video ibu ini, karena di video ini ibu akan menjelaskan materi kita kali ini. Nah, anak-anak, kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ikan dan hasil laut lainnya atau seafood. Nah, di sini ikan merupakan bahan makanan yang memiliki nilai protein yang tinggi dan mudah diolah. Selain rasanya yang gurih, ikan juga biasa diolah dengan berbagai macam bumbu dan jenis masakannya. Untuk pengertian dari makanan laut atau hidangan laut atau yang biasa kita sebut dengan seafood adalah sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya. Akan tetapi untuk jenis burung-burung yang terbang di laut itu tidak termasuk ke dalam jenis hasil laut dan seafood. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur ikan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di video ibu. Nah, di sini secara umum ikan dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ada kerangka ikan, yang kedua ada urat daging, yang ketiga ada organ internal, dan yang keempat ada sistem integun. Nah, yang pertama kerangka ikan. Nah, kerangka ikan memiliki bagian pokok yaitu tulang punggung. Terdiri dari 56 sampai 200 ruas tulang yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan pengikat yang elastis. Rangka ini memiliki fungsi melindungi bagian tubuh yang lemah seperti jantung, hati, alat pernapasan, dan lain sebagainya. Jenis tulang rangka dibagi menjadi 2, yaitu tulang sejati, yaitu tulang pada golongan ikan Osteichthyes, dan yang kedua tulang rawan, yaitu tulang pada golongan ikan Elasmobrasil. Berdasarkan letak dan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rangka aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Yang kedua ada tulang visceral, yaitu tulang lengkung, insang, dan turunannya. Dan yang ketiga ada rangka appendisular, yaitu rangka anggota badan seperti jari-jari, sirip, dan pelekat lainnya. Selanjutnya ada struktur ikan urat daging atau otot. Nah, urat daging ini memiliki fungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tertentu dari tubuh ikan sehingga ikan mampu bergerak atau berenang. Ikan terdiri dari 3 macam otot. Yang pertama ada otot lichen atau polos, yang kedua otot bergaris, dan yang ketiga ada otot jantung. Otot ikan ini tersusun atas 2 tipe, yaitu otot putih dan otot merah. Selanjutnya ada organ internal. Nah, di sini organ-organ internal ikan yaitu alat pencernaan, jantung, gonad, kandung kemih, dan ginjal, dan sistem pernapasan. Nah, di sini untuk sistem pernapasannya ada beberapa jenis ikan yang memiliki sistem pernapasan tertentu, contohnya seperti labirin. Nah, di sini labirin adalah lipatan membran seperti bunga mawar yang merupakan turunan dari lengkung insan. Nah, contoh ikan ini yang menggunakan labirin sebagai sistem pernapasannya yaitu pada ikan sepat. Yang kedua ada alat pernapasan tambahan berupa tabung. Contoh pada ikan Sarcobrasus sp dan jenis catfish. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ikan dan hasil laut lainnya. Nah, di sini jenis-jenis ikan yang pertama itu ada jenis ikan laut. Nah, jenis ikan laut ini hidup dan berkembang biak di air asin, baik itu di laut, di samudra maupun di selat. Nah, jenis ikan laut ini dibedakan lagi dengan ikan yang hidup di permukaan. Nah, contoh ikan yang hidup di permukaan yang pertama ada ikan kembung. Nah, ikan kembung adalah nama sekelompok ikan laut yang tergolong ke dalam marga Restraliger. Nah, di sini di Ambon ikan ini dikenal dengan nama lema atau tatari.
Yang kedua ada ikan bandeng. Ikan bandeng adalah ikan pangan populer di Asia Tenggara. Ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada di dalam suku Canidae. Dalam bahasa Bugis dan Makassar dikenal sebagai ikan bolu. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan milkfish. Yang ketiga ada ikan kakap merah. Ikan kakap merah merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi dan potensial untuk dibudidayakan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis ikan kakap, diantaranya ikan kakap merah, ikan kakap yang umum, selanjutnya ikan darat atau sungai, danau, dan air payau. Yang di sini yang pertama ada ikan sepat. Sepat rawa atau Triohogaster atau sering disebut sepat adalah sejenis ikan anggota suku Gurati seperti kerabatnya yang bertumbuh lebih besar. Sepat siam, ikan ini merupakan ikan konsumsi yang disukai orang meski umumnya hanya bernilai lokal. Selanjutnya ada ikan patin. Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dicari oleh masyarakat. Ikan ini banyak diminati sebagai menu kuliner karena memiliki kandungan lemak yang paling rendah jika dibandingkan jenis ikan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada ikan kalui atau kita biasa sebut dengan ikan gurami. Nah, ikan ini merupakan ikan asli perairan Indonesia yang telah menyebar di sekitar Asia Tenggara dan Cina. Nah, di sini orang-orang Jawa menyebut ikan gurami, orang Sunda Betawi mengenalnya dengan sebutan gurame. Orang Sumatera memanggilnya kalau, kala, atau kalui. Nah, di sini untuk ikan migrasi ini ada dua. Yang pertama ada ikan salmon dan yang kedua ada ikan sidat. Nah, kenapa ikan ini disebut ikan migrasi? Alasannya adalah ikan yang hidup di laut tetapi bertelur, berkembang biak di sungai-sungai, misalnya ikan salmon dan ikan sidat seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ikan salmon. Salmon atau salem adalah jenis ikan dari familial Salmonidea. Secara umum, salmon adalah spesies Anadromous, yaitu spesies yang berimigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Nah, yang kedua ada ikan sidat. Ikan sidat adalah kelompok ikan yang memiliki tubuh ramping dan memanjang. Nah, kebanyakan ikan ini hidup di laut, namun ada pula yang hidup di air tawar. Yang hidup di air tawar ada beberapa jenis. Ada yang kepalanya berbentuk segitiga, yang biasa disebut dengan belut dalam bahasa Bali. Ada yang bentuknya kepalanya agak menyerupai kepala belut, yang lumrah disebut dengan kulen dalam bahasa Bali. Dan ikan sidat paling suka makan udang-udangan dan kepiting, tetapi juga biasa makan berbagai jenis hewan air lainnya. Selanjutnya ada jenis ikan hasil perairan lainnya. Nah, di sini yang pertama ada udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Yang kedua ada kepiting. Kepiting adalah binatang anggota Crustacea berkaki 10 dari upang bangsa Brachyura yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Nah, yang ketiga ada kerang. Kerang berbentuk kerang-kerangan atau lonjong dengan ukuran bervariasi. Dasarnya daging kerang dibungkus oleh sepasang kulit keras yang tersusun dari kapur dan garam-garam mineral. Kulit kerang dapat dimanfaatkan untuk hiasan, makanan ternak, dan pengawet makanan.
Nah, selanjutnya yang keempat ada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Dalam bahasa, cephalopoda berarti kaki dan kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Nah, selanjutnya jenis ikan berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, di sini berdasarkan bentuk tubuhnya, ikan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada flatfish, jenis ikan yang bertumbuh pipih atau gepeng. Dan yang jenis ikan yang kedua, ada ikan yang bertumbuh bulat atau round fish. Yang pertama untuk jenis ikan yang berbentuk pipih, ada ikan pari. Ikan pari dengan bentuk badan ceper atau picak. Panjang badan 50-100 cm dan mempunyai ekor panjang dan berduri. Warna kulit bagian atas adalah antara merah sawo sampai coklat tua dan bagian perut berwarna putih. Yang kedua ada ikan bawal. Memiliki bentuk badan hampir seperti ketupat, pipih dan melebar. Ikan bawal berenang vertikal, hampir seperti ikan bertubuh silindris. Tetapi dalam pengolahan makanan digolongkan ikan bertumbuh pipih. Panjang ikan bawal bisa mencapai 20-30 cm, bahkan bisa mencapai 35 cm. Yang ketiga ada ikan lidah. Nah, ikan lidah dengan bentuk pipih memanjang seperti lidah. Panjang ikan lidah padanya 15-30 cm dan dapat mencapai 35 cm. Warna kulit bagian atas merah sawo dan bagian bawah putih. Selanjutnya ada round fish atau jenis ikan yang berbentuk bulat. Nah, contoh yang pertama ada ikan tuna atau ikan cakalang. Nah, ikan cakalang atau tuna bentuk badan bulat panjang. Bagian punggung berwarna biru kehitam-hitaman dan bagian bawah berwarna putih perak. Panjang badan umumnya mencapai 40-60 cm dan dapat mencapai 100 cm. Yang kedua ada ikan bandeng. Ikan bandeng ini bentuk badan memanjang mendekati silindris. Bagian punggung berwarna biru kehijauan dan bagian bawah berwarna putih. Panjang badan pada umumnya 30-50 cm dan dapat mencapai 90 cm. Yang ketiga ada ikan mujair. Nah, ikan mujair adalah sejenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Penyebarannya alami, ikan ini adalah di perairan Afrika di Indonesia. Ikan mujair berukuran sedang. Untuk ukuran ikan mujair ini sekitaran 40 cm. Ikan mujair berwarna hitam, keabu-abuan, kecoklatan atau kuning. Sirip punggungnya memiliki 15-17 duri tajam dan 10-13 jari-jari duri berujung lunak dan sirip dubur dengan 3 duri dan sampai 9-12 jari-jari. Yang selanjutnya adalah jenis ikan berdasarkan kadar lemaknya. Nah, berdasarkan kadar lemaknya, ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikan yang tidak berlemak, contohnya seperti ikan patin. Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dicari oleh masyarakat. Ikan ini banyak diminati sebagai menu kuliner karena memiliki kandungan lemak paling rendah jika dibandingkan dengan ikan lainnya. Yang kedua adalah ikan nila. Ikan nila adalah ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ikan nila ini untuk tubuhnya berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita gelap melintang yang makin menggabur pada ikan dewasa. Yang ketiga ada ikan mas. Ikan mas atau ikan kaper adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Selanjutnya ada ikan berlemak tinggi. Contoh yang pertama ada ikan salmon. Ikan salmon adalah salah satu makanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan lemak omega 3. Setiap 100 gram daging ikan salmon ternak memiliki lemak omega 3
rantai panjang terbanyak 2-3 gram. Sementara itu, salmon liar mengandung sekitar 2,6 gram. Yang kedua, ada ikan tuna. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya ikan tuna ini panjang badannya umumnya 40 cm sampai 60 cm dan dapat mencapai 100 cm. Yang ketiga, ada ikan tawes. Nah, ikan tawes adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Cyprinidea. Ikan ini merupakan salah satu jenis yang penting dan populer dikembangkan sebagai ikan konsumsi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis ikan dan hasil laut lainnya atau seafood, kita akan membahas mengenai karakteristik bahan makanan dari ikan dan hasil laut. Yang kita bahas pertama yakni karakteristik dari ikan. Karakteristik dari ikan yang pertama ada warna kulit terang dan cerah. Yang kedua, daging ikan bila ditekan terasa keras. Yang ketiga, mata jernih, menonjol dan cembung. Yang keempat, sisi ikan segar masih kuat melekat, kuat dan mengkilat. Sisi masih utuh, tidak banyak yang lepas. Yang kelima, insang berwarna merah. Dan yang keenam, sirip kuat. Dan yang ketujuh, kulit dan daging ikan tidak mudah robek, terutama pada bagian perut tidak terlalu busuk. Selanjutnya, karakteristik dari udang. Nah, di sini untuk karakteristik dari udang yang pertama, warna udang segar berwarna jernih dan tidak terdapat bintik-bintik hitam. Yang kedua, udang-udang segar terlihat kekar bila ditekan, daging dan udang segar terasa keras. Dan yang ketiga, kaki dan kulit serta kepalanya tidak mudah lepas. Dan yang keempat, bau udang segar khas amis udang tidak berbau busuk. Selanjutnya, karakteristik dari kepiting. Nah, di sini untuk karakteristik kepiting yang pertama, kepiting umumnya dijual dalam keadaan hidup karena itu biasanya diikat. Yang kedua, untuk kepiting pilihlah yang matanya bergerak keluar masuk. Itu menandakan kepiting masih hidup. Dan yang ketiga, pilih kepiting yang masih lengkap jari-jari termasuk capitnya. Yang keempat, tekan dengan jari pada bagian belakang. Bila terasa keras, berarti kepiting atau rajungan itu gemuk dan sehat. Yang kelima, untuk membedakan kepiting yang gemuk bisa juga dilakukan dengan cara mengangkat badannya. Bila terasa ringan, berarti dagingnya kurang padat. Selanjutnya, karakteristik dari kerang. Karakteristik dari kerang yang pertama, jika membeli kerang dalam cangkang, pastikan cangkang banyak yang terbuka. Itu menunjukkan kerang tersebut masih hidup. Yang kedua, kalau membeli kerang yang lepas dari kulit cangkangnya, pilihlah dagingnya yang masih padat dan terlihat utuh. Yang ketiga, warna daging kerang belum berubah dari aslinya. Daging kerang yang telah berubah warna menunjukkan bahwa kerang tidak busuk. Dan yang keempat, beraroma amis yang khas bukan beraroma busuk. Selanjutnya, karakteristik dari cumi-cumi. Yang pertama, cumi-cumi segar badannya kenyal dan kokoh bila ditekan. Yang kedua, cumi-cumi kecil badannya berwarna keunguan dengan bintik-bintik hitam. Sedangkan cumi-cumi besar berukuran kurang lebih 20 cm. Badannya berwarna putih dan sedikit bintik hitam. Dan yang ketiga, cumi-cumi segar dilapisi selaput lendir jernih. Dan yang keempat, mengeluarkan bau khas dan bukan bau busuk. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi bahan makanan dari ikan dan hasil laut atau seafood. Yang pertama, dapat mencegah depresi. Depresi bisa terjadi karena seseorang mengalami stres berat. Dengan mengkonsumsi seafood secara rutin, depresi yang dirasakan bila hilang secara perlahan. Kandungan asam amino dan omega 3 yang terdapat pada seafood akan membantu otak untuk bekerja lebih tenang dan rileks. Yang kedua, menyehatkan kinerja jantung. Seafood dan ikan kaya akan kandungan omega 3, sangat bagus untuk kesehatan jantung manusia. Kandungan omega 3 dalam seafood akan secara otomatis memecah kandungan kolesterol jahat
yang ada di dalam aliran darah sehingga aliran darah ke jantung lebih lancar. Dan yang ketiga, mencegah rabun di usia dini. Dengan mengkonsumsi seafood atau ikan salmon, besar kemungkinan mata minus atau rabun dapat sembuh secara perlahan. Kandungan omega 3 yang terdapat pada seafood dan ikan mampu memerangi pertumbuhan antar regenerasi sel-sel yang membuat mata menjadi rabun. Yang keempat, menurunkan hipertensi. Seafood atau ikan tidak sama dengan daging sapi. Kandungan lemak di dalam seafood sangat rendah sehingga baik dikonsumsi meskipun dalam jumlah yang besar. Aneka seafood seperti udang, kepiting, dan lobster juga memiliki kadar protein yang tinggi. Ditambah lagi kandungan omega 3 yang ampuh memerangi kolesterol jahat dan dapat dipercaya ampuh untuk menurunkan tingkat hipertensi seseorang. Dan yang kelima, memperlambat proses penuaan. Selain mengandung omega 3, asam lemak, seafood dan ikan juga kaya akan vitamin dan protein. Ketiga kandungan ini sangat baik untuk memerangi proses penuaan dini akibat penggunaan krim wajah yang tidak sesuai dengan paparan sinar matahari di siang hari. Dan yang keenam, mengatasi jerawat. Kandungan kolagen dan protein yang terdapat pada seafood sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Tidak hanya itu, seafood dan ikan juga mampu menstabilkan tingkat pH pada kulit, sehingga produksi minyak berlebih pada kulit dapat dinetralisir dengan baik. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan daya ingat. Aneka seafood dan ikan-ikanan seperti ikan salmon ternyata sangat baik untuk menjaga sekaligus meningkatkan kinerja otak, sehingga bagus untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Dengan mengkonsumsi ikan salmon secara rutin, perkembangan otak anak pun jauh lebih sempurna. Kandungan omega 3 pada ikan salmon memiliki peran aktif dalam perkembangan sel otak anak. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Semoga materi yang Ibu sampaikan dalam video ini anak-anak dengan mudah mengerti dan dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya di forum diskusi yang telah Ibu buat di Melajah ID. Sekian video presentasi dari Ibu ucapkan selamat siang dan selamat belajar.